Juni lagi live nih, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa ini? Gini, saya mau bercerita tentang kisah saya sedikit. Oke. Kemungkinan siapa tahu bisa bantu ataupun ada solusi. Jadi kemarin saya berproses, singkat aja Miss ya. Siap. Saya berproses mau ke USA. Oke. Dengan alih-alih ketemu orang di jejaring sosial lah. Oke. Proses awal berjalan bagus. Saya mau di-approve ke proses visa atau visa. Tetapi di tengah perjalanan kayaknya mulai diopsi kan gitu. Jadi ada tambahan biaya lagi. Oke. Dengan ketentuan yang kita sepakati. Setelahnya saya berproses 2 orang, saya ada partner. Nah, si istri partner saya ini sedikit curiga dengan sertifikat yang dikeluarkan dari pihak yang memproses saya, yang mengoper visa tersebut. Setelah istri itu memberikan saran, masih kayaknya saya ragu dengan sertifikat, soalnya Amerika itu kan nggak ada perusahaan penyalur kan itu. Betul. Saya sih awalnya belum curiga dan tidak tahu karena ada teman juga yang sudah berproses itu memang bisa berhenti dengan visa liburan turis ya. Nah itu artinya sertifikat itu dikeluarkan untuk mempermudah job kerja. Dengan dikeluarkan sertifikat tersebut akan mempermudah kami dicarikan job di USA. Akhirnya kami sepakati setelah sertifikat dikeluarkan. Mas, suaranya kok semakin jauh? Halo, Terus? Setelah sertifikat itu dikeluarkan, kami kan harus bayar tuh. Setelah bayar, dengan ketentuan istri teman saya itu perhatikan sertifikat tersebut, si pihak pengurus visa ini meyakinkan kami dengan datang ke rumah saya dengan buat surat pernyataan bahwa sertifikat itu dijamin bagus dan bisa dipergunakan untuk mencari kerja dan untuk mempermudah dia urus visa kami. Dengan ketentuan itu dibuatlah berita acara kesepakatan bahwa biaya approve yang sudah saya keluarkan, biaya sertifikat yang kami bayarkan itu jika tidak dipergunakan itu bisa kami tuntut. Dengan buat berita acara disepakati, ditandatangani di atas materai. Dan ternyata dengan keterbatasan pengalaman saya, proses saya ini ternyata tidak berjalan. Jadi saya tidak di-approve, tidak ada bukti pengurusan approve visa saya, dan ternyata si A ini ternyata kabur gitu. Apakah itu bisa ditindaklanjuti ya? Berapa uang yang sudah masuk ke mereka? Kalau dari saya itu baru 7.700.000, kalau teman saya itu sudah 11.700.000-an. Oke. Dan ternyata setelah beberapa waktu kunjung ke rumah saya, boleh sebut provinsi nggak? Boleh. Di Lampung itu dia sudah menjaring beberapa, dan itu
tidak dikenalkan dengan saya. Nah, setelah saya pancing dengan silakan telepon dengan HP saya, otomatis calon CPMI lah, anggaplah gitu lah ya. Nah, itu kan dari saya, setelah saya calling ternyata kan banyak beberapa yang jadi proses sama dia gitu. Korbannya. Yang saya takutkan ini dengan keterbatasan saya ini nggak bisa cara proses apa ininya, dia ini kan tetap berkeliaran untuk mencari mangsa yang nilainya nanti akan besar. Oke. Bagaimana cara pencegahannya? Nah, kebetulan di Lampung kemarin ada orang yang mengatakan job cowok itu langsung didatangi oleh BP2MI. Nah, karena dia bilang belum ada korban yang dia tipu, maka dia meminta maaf di media sosial. Nah, ini orang sudah menipu kamu dengan nyata-nyata. Bisa nggak kamu kumpulkan bukti-bukti dan teman-teman yang lain agar bisa ditindaklanjuti? Untuk sementara yang saya ketahui 3, saya yang berproses dengan teman itu berikut ID KTP-nya ada sama saya, fotonya dan berita acara penanggung-jawaban administrasi dia yang ditandatangani itu aja, sama foto saya sama dia aja. Oke. Sebentar ya. Berita acara bahwa jika approve ini tidak berjalan, bahkan sertifikat ini tidak berlaku, saya akan bertanggung jawab mengembalikan, meyakinkan lah itu bahasa, mengembalikan uang yang. Lampung mana, Mas? Lampung mana? Boleh sebut? Boleh. Saya dari Prinsewu, teman saya dari Kota Bumi, dan satu lagi yang kemarin sempat nanyakan, Mas prosesnya gimana? Karena si A ini sudah blok nomor ke saya, jadi saya bilang udah berakhir tadi. Itu dari Lampung Timur, dari daerah Lampung Timur, Labuhan Maringgi lah kurang lebih. Oke, dan penipunya itu orang mana? Kalau alamat Jakarta Pusat. Loh, ngapain kok bisa ke Lampung menjaring kalian? Ya, itu yang saya sampaikan. Saya dapat dari jejaring sosial karena dia menawarkan. Setelah saya dikasih nomor, kami tukar nomor, saya datang ke tempat tinggalnya waktu itu di Serang, di daerah Maja, perumahan Maja. Kamu tahu alamatnya dengan jelas? Tahu, kalau saya datang tahu. Akan tetapi si A ini sudah menunjukkan indikasi nggak bagus, karena waktu itu kami mau diselesaikan sebelum tahun baru. Informasinya jika itu masuk rumah sakit, alasannya sakit. Saya disuruh datang ke rumah sakit Jakarta Selatan, itu rumah sakit lupa saya fotonya, Kayangan apa ya? Terus? Mayapada. Saya sempat ke sana, itu nggak ada, bahkan track record dari rumah sakit saya tanyakan ada pasien si A apa tidak, ternyata tidak ada. Itu ada sekitar tahun 2016 atau 17 terakhir nama dia ada di Mayapada, dan ternyata juga sudah nggak ada di Serang. Setelah saya cari nomornya masih ada kontekan, saya lacak dengan aplikasi, sudah nggak di Jakarta lagi. Terus kemana? Tapi kan sampai ada fotonya kan? Foto ada, nomornya masih ada, akan tetapi saya diblokir sudah. Foto ada, nomor handphone WhatsApp ada, tanda tangan dia di atas materai untuk pernyataan bahwa akan dikembalikan itu ada, ID foto KTP-nya saya ada. Oke. Dari situ saya ada rasa percaya, Miss gitu. Oke, ini kan Miss Yuni YouTube-nya ini tidak kuat ya, tidak besar ya, jangkauannya tidak 1M ya followernya. Nah, karena ini untuk mencegah yang lebih parah lagi, Samen mau nggak tak sambungkan ke Mas Uya, cari lagi beberapa korbannya, terus kalian tak cari cara supaya bisa masuk di Uya TV, mau nggak? Supaya ini tidak ada lagi berkelanjutan. Ini pertama. Yang kedua,
Kalau memang bisa dituntut, saya juga akan minta Bang Martin Simanjuntak untuk bertindak. Kira-kira sampean ada beberapa orang korban yang